Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasfa Pongsalada, mahasiswi Agroteknologi Universitas Sina Perbangsa Karawang dengan NPM 201 063 109 0024. Kelas 1D Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi hewan dan evolusi tumbuhan. Istilah evolusi yang muncul pertama kali di dalam penelitian ilmiah modern oleh seorang geologis kebangsaan Skotlandia yang bernama Charles Lyell pada tahun 1832. Evolusi adalah suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Pencetus ide evolusi ialah Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1892 yang menerbitkan buku mengenai asal mula spesies pada tahun 1859 dengan judul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau The Preservation of Favorite Species in the Struggle for Life. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata evolusi? Ya, pasti yang terlintas itu dua teori, yaitu teori Darwin dan teori Lamarck mengenai evolusi tentang panjangnya leher jerapah. Tapi evolusi tidak itu saja. Evolusi di sini banyak jenisnya. Ada evolusi hewan, evolusi tumbuhan, evolusi mikroorganisme, dan masih banyak lagi. Yang akan saya bahas di sini adalah evolusi hewan dan evolusi tumbuhan. Evolusi hewan sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu evolusi hewan vertebrata dan evolusi hewan invertebrata. Merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya itu banyak seperti cacing, capung, dan lain-lain. Nah, yang akan saya contohkan di sini ada satu, yaitu dari kelas moluska. Moluska sendiri merupakan hewan lunak atau hewan-hewan yang lunak seperti cumi-cumi, siput, dan lain-lain. Evolusi moluska sendiri ini telah banyak dicari oleh pakar di bidang paleontologi yang telah menemukan bukti adanya dari fosil gastropoda. Para pakar lainnya, yaitu seperti pakar geologi dan biologi, telah membuktikan bahwa gastropoda telah muncul pada masa Kambrian. Bukti tertua yang telah didapatkan pada masa beberapa saat setelah Prakambrian pada masa Paleozoik
periode Kambrian, spesimen yang dapat masih cukup bagus dari pegunungan Ellsworth, Amerika Barat. Pada masa yang lebih muda lagi, yaitu pada masa Mesozoik, periode Triasik, ditemukan bukti fosil adanya gastropoda dari beberapa famili Ceritioidea dan beberapa superfamili yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Namun demikian, beberapa famili yang masih hidup pada masa sekarang, sedangkan yang lain telah mengalami kepunahan. Itu beberapa bukti dari evolusi adanya moluska pada zaman atau pada masa Kambrian. Bukti lainnya membuktikan hasilnya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara morfologi cangkang pada masa itu dengan morfologi cangkang yang masih hidup pada masa sekarang ini. Banyak masa yang lainnya seperti ciri-ciri yang dimiliki oleh fosil cangkang yang didapatkan masih dimiliki oleh cangkang yang ada pada gastropoda tersebut pada masa sekarang, sehingga dapat dikatakan bahwa superfamili tersebut merupakan salah satu kelompok fosil hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa cangkang pada masa Kambrian dengan masa yang sekarang itu tidak terjadi yang signifikan. Selanjutnya, mengenai evolusi hewan vertebrata. Vertebrata merupakan jenis animalia yang bertulang belakang, tidak mempunyai klorofil seperti tumbuhan, dan mempunyai cara perkembangbiakan ovipat, vivipar, dan ovovivipar. Pada ikan terbagi menjadi dua jenis ordo, ialah Contiscius dan Osteichthyes. Ordo Contiscius merupakan ikan bertulang lawan yang memiliki rahang, contohnya ikan hiu. Sedangkan ordo Osteichthyes merupakan ikan bertulang sejati. Salah satu hewan yang mengalami evolusi vertebrata adalah ikan taberahang, kelas Agnatha. Pada zaman Silur yang disebut juga periode peralihan air ke darat, terdapat banyak sekali jumlahnya. Ikan ini hidup dengan menghisap zat-zat organik dari dasar sungai. Satu-satunya ikan tak berahang yang sekarang masih hidup adalah lamprey dan ikan hag atau hagfish. Hewan-hewan ini masih merupakan ikan primitif di samping tidak memiliki rahang dan tidak memiliki ciri berpasangan. Pada tubuhnya tidak terdapat sisik. Selanjutnya, evolusi tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang keberadaannya pertama kali muncul sekitar 440 juta tahun yang lalu pada zaman Silur, yaitu zaman peralihan kehidupan dari air ke darat. Fase awal perkembangan dunia tumbuhan menunjukkan bahwa asal-usul tumbuhan berasal dari moyang yang hidup di perairan, yaitu alga-hidra. Makanya muncul dua jalur evolusi tumbuhan, yaitu jalur tumbuhan laut dan jalur tumbuhan paku. Dari evolusi Pteridophyta, tumbuhan paku ini diperkirakan menjadi cikal bakal
dari kemunculan tumbuhan berbiji atau gimnospermae yang muncul pada periode Devonian atau 360 juta tahun yang lalu. Adaptasi dalam evolusi tumbuhan mencakup 1. Adaptasi struktural, adaptasi kimia, dan adaptasi reproduksi. Asal mula tumbuhan berasal dari alga, kemudian berevolusi menjadi lantai. Ini merupakan 4 periode dalam evolusi tumbuhan. Periode pertama, masa Ordovisian zaman Paleozoikum atau 475 juta tahun silam. Asal mula tumbuhan diduga dari nenek moyang akuatik yaitu Bryophyta. Periode kedua, diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal atau 400 juta tahun silam, di mana tumbuhan vaskuler utama tidak berbiji, yaitu ditemukan pada paku-pakuan. Periode ketiga dimulai dengan kemunculan biji tumbuhan vaskuler berbiji pertama muncul sekitar 360 juta tahun lalu dekat dengan masa Devon. Periode keempat terjadi pada masa Kreta zaman Mesozoikum atau 130 juta tahun silam, ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki ovarium. Kelompok tumbuhan ini memiliki biji tertutup atau Anisospermae. Evolusi Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari nenek moyang kelompok tumbuhan yang hidup pada masa Devon yang awalnya merupakan tumbuhan berbiji. Evolusi menjadi Gymnospermae berbiji terjadi secara adaptif pada masa Karbon, merupakan masa perubahan iklim di bumi. Suhu naik sehingga terjadilah perubahan flora dan fauna di bumi. Selanjutnya, evolusi Angiospermae. Fosil tertua Angiospermae ditemukan sekitar 130 juta tahun lalu di lapisan batu Kreta. Angiospermae mulai mendominasi daratan bumi sekitar 65 juta tahun lalu hingga saat ini. Evolusi tumbuhan dapat ditelusuri melalui penemuan fosil dan percabangan pada pohon filogenik dunia tumbuhan. Berikut ini merupakan beberapa contoh penemuan fosil bukti evolusi tumbuhan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.